Shalom Kingdom Community. Kali ini kita akan sama-sama bahas di Komsel tentang redefining your happiness. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini lebih jauh, ada sebuah pertanyaan bagi kita semua untuk kita coba diskusikan di Komsel. Apakah atau pernahkah Bapak Ibu Saudara semua mengalami air dari PDAM yang keruh? Apalagi mungkin saat-saat ini kan sementara musim hujan. Mungkin tandon saudara kena banjir lalu tiba-tiba air dari PDAM itu mengalami keruh. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kita diskusikan itu di kelompok. Selanjutnya, sebelum kita bahas materi ini lebih jauh, mari sama-sama kita buka di kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini yang mendasari kita untuk kita diskusi bahas di Komsel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kingdom Community yang berbahagia. Bicara soal kebahagiaan itu, seringkali kita kaitkan itu, kita ukur itu dengan kalau kita punya duit. Kalau kita punya sebuah kebutuhan yang terpenuhi. Kadang-kadang kebahagiaan itu dikaitkan dengan kebendaan, dengan materi, dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan kalau kita terpenuhi semuanya itu, lalu kita katakan kita itu sudah bahagia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, firman Tuhan bilang begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas Alkitab mengatakan bahwa sumber kebahagiaan yang sesungguhnya adalah yang berasal dari Allah sendiri, bukan yang dari dunia ini. Sebab itu kita mungkin perlu mendefinisikan ulang tentang apa arti kebahagiaan itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, ayat bacaan kita hari ini jelas menyatakan bahwa kebahagiaan adalah keputusan yang perlu kita ambil di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun yang sementara kita hadapi. Nah, saat kita melakukannya, kita sedang menempatkan Allah di atas segala keadaan yang sedang terjadi. Ini penting Bapak Ibu Saudara, dan percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat atas semua sesuatu. Semua ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Nah, sekarang persoalan yang menjadi bagian kita untuk bisa senantiasa mengambil keputusan itu untuk tetap ada dalam kebahagiaan adalah satu, kita harus senantiasa merasa bersyukur dan kita harus punya rasa cukup dengan keadaan kita. Sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita harus tetap senantiasa belajar untuk bersyukur dan merasa cukup dengan keadaan kita masing-masing. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dibilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mempunyai kerinduan untuk memiliki yang lebih baik. Tetapi jangan izinkan kerinduan, keinginan itu membuat kita tidak bisa mengucap syukur dengan keadaan kita saat ini. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Karena itu yang berikutnya, kita harus juga berhenti membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dunia saat ini jangan kita membandingkan kita dengan teman kita. Wah, dulu teman saya itu biasa-biasa saja. Ketika saya lihat dia saat ini, dia hebat, dia luar biasa, dia sukses, dia punya segala hal. Lalu saya mencoba lihat, saya seperti begini ya. Jangan itu terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena itu yang perlu kita perhatikan itu poin berikutnya. Apa yang Tuhan katakan itu tentang bahagia. Poin ini harus perhatikan. Kita harus sadari bahwa hidup kita bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan katakan. Nah, karena itu di Yohanes 15 ayat 9 firman Tuhan bilang begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena itu saudara, tinggallah di dalam Bapa, tinggallah di dalam Kristus supaya sukacita kita menjadi penuh. Karena itu kita harus tetap sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada alasan lain Bapak Ibu Saudara yang bisa membuat kita berbahagia. Dikasihi oleh Tuhan dan tinggal dalam kasih Tuhan itu merupakan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, poin berikutnya ini yang penting, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Firman Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Apapun yang kita alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak dan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada beberapa poin yang kita perlu pegang. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tetap bersyukur dan merasa cukup dengan keadaan kita. Yang kedua, jangan kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kemudian tetap sadari bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi saat ini, apapun persoalan Bapak Ibu alami, kita harus tahu Tuhan menyertai kita semua. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup kita ada di dalam pengendaliannya, ada di dalam kontrol
hidupnya. Dia berdaulat atas hidup kita dan dia menjamin kebahagiaan daripada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa supaya kita tetap hidup dalam keadaan berbahagia. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kami memperlengkapi kami, mengingatkan kami. Taruhlah kesadaran itu di dalam hidup kami dari hari lepas hari, supaya kami tetap berharap kepada Engkau. Kami percaya Engkaulah sumber kebahagiaan yang sejati itu Tuhan. Taruh pengharapan itu dalam hidup kami, memberikan pemahaman yang lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan keadaan apapun yang sementara kami hadapi. Terima kasih Tuhan, sertailah dan tuntunlah hidup kami, cukupkanlah segala kebutuhan yang kami perlukan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebahagiaan itu kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.